para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Titik Sudarti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan dan juga pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mauspati. Itu adalah SMP saya, alma mater saya yang Mas Pati, sama-sama dengan Ibu Titik. Itu juga dulunya dari sana. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menyapa narasumber istimewa kita ini, jangan lupa klik subscribe supaya kita bisa mendapatkan privilege dari Google, dari YouTube, agar video ini ditaruh di halaman utama sehingga mudah diklik, supaya kita semua memilih konten alternatif dari konten-konten yang isinya itu tidak mendidik. Nah, itulah perjuangan kita supaya nilai-nilai dalam pendidikan itu tidak dirusak begitu saja oleh konten yang kurang mendidik, yang biasanya isinya itu agak nyerempet, bukan nyerempet, memang jelas-jelas porno, pamer kekayaan dan sebagainya. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Ya, alhamdulillah. Dan kelihatannya pandeminya sudah semakin memudar. Melandai. Ya, tapi Jakarta kumat lagi katanya ini. Saya barusan pulang ke Jakarta, ya mudah-mudahan aman-aman saja. Nah, gini, Bu, kita kan kurikulum saat sekarang itu kan ada diperbolehkan memilih oleh kementerian. Apakah sekolah akan melakukan kurikulum 13, kurikulum 13 yang disederhanakan, atau kurikulum yang dulu disebut prototipe yang sekarang menjadi kurikulum merdeka, dan implementasinya disebut IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, apa kendalanya, Bu, dan supaya para guru juga ikut merefleksikan diri dan mengkondisikan diri supaya bisa mengimplementasikan apa kendalanya, apa yang dibutuhkan guru, dan apa yang dilakukan SMP Negeri Magetan. Bu Titik. Terima kasih. Saya mohon izin menyapa netizen dulu karena sudah lama tidak berjumpa loh. Para netizen Suyanto.id, belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan semua sehat. Ketemu lagi seperti yang disampaikan Prof. Yanto tadi, bahwa kita harus terus semangat untuk bergerak maju, untuk bersanding dengan konten-konten yang tidak kurang mendidik, ya, artinya konten yang hanya tontonan tapi bukan tontonan dan tuntunan. Nah, ini kita mencoba, saya terima kasih Prof, selalu bersemangat kalau untuk mengisi konten yang ini. Jadi selalu ketika ada hal yang baru kan mesti gaduh, ya, Bro? Iya, betul. Gaduh sekali. Ini juga gaduh. Nah, setiap ada kebijakan baru pasti kita gaduh dulu, kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan harus kepo-kepo, ya, Bro? Kepo-kepo, karena nanti kan cepat atau lambat pasti nanti pilihannya harus yang IKM gitu, harus yang kurikulum mandiri, karena itu satu gerbong, ya, satu rangkaian gerbong dengan Merdeka Belajar. Kemudian itu juga menjadi bagian dari capaian kita untuk profil pelajar Pancasila, sehingga ya, kemarin pasti belum semua sekolah itu mengimplementasikan 6 dimensi nilai Pancasila, kan, Prof? Padahal itu menjadi ruhnya Merdeka Belajar. Kemudian kalau untuk yang numerasi, untuk yang literasi, untuk penguatan karakter, rasanya kan sudah mulai tahun 2013 kita, ketika saya belajar juga dengan Prof. Yanto ketika di kementerian, kan salah satu narasumber untuk penguatan karakter kan penjenengan, sehingga itu sebetulnya menjadi fondasi kuat atau menjadi bahan dasar untuk melangkah ke kurikulum merdeka di Merdeka Belajar. Nah,
itu tadi kita kesulitannya itu tadi mesti selalu kepo, ndak langsung belajar, ndak langsung mencari tahu, tapi kan di antara kita lebih banyak apa meneh to iki, apalagi begitu, sehingga banyak yang merasa ini sulit ya, tapi sebetulnya tidak, terutama yang sebetulnya kan di kementerian juga sudah awal meluncurkan yang program internalisasi nilai Pancasila itu, Prof. Ya. Namun baru di 3 kabupaten kota. Nah, di Magetan itu saya jadi bersyukur karena salah satu yang sebagai kota proyeknya itu di Magetan. Ada 40 SD, kemudian ditambah 4 SMP, termasuk salah satunya SMP Negeri 1. Sehingga kita sudah bergerak mulai tahun itu. Kemudian yang paling harus kita lakukan itu kita semua harus merubah mindset. Guru, termasuk saya, kepala sekolah kan juga guru, Bro. Jadi mengubah mindset mulai dari bahwa memang harus bergerak, bahwa inti dari IKM ini kan berfokus pada peserta didik. Rasanya itu juga sudah kita lakukan. Mungkin yang berdiferensiasi atau yang sekolah inklusif kan sepertinya belum semua punya persepsi yang sama bahwa semua sekolah itu sebenarnya sekolah inklusif gitu. Yaitu perlu dipahami. Kemudian juga hal yang dasar lain terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini, bahwa selama ini aturan kita itu 24 jam tatap muka itu minimal begitu. Nah, sementara ini terlihat di lapangan itu masih banyak bahwa 24 jam tatap muka itu maksimal. Itu yang harus disadari, sehingga ketika ada project based learning atau pembelajaran berbasis project itu kan menjadi gaduh juga. Padahal itu kan tidak masalah, tidak harus menambah jam begitu. Itu kan nanti juga ada hitung-hitungannya. Kemudian ketika kesiapan sekolah gitu kan, kesiapan sekolah itu kan tadi disampaikan Prof. Yanto ada 3 pilihan. Bisa yang mandiri belajar, bisa mandiri berubah, bisa mandiri berbagi. Nah, saya akan mengambil contoh yang sudah saya lakukan gitu, dan sudah dilakukan oleh Magetan, sehingga untuk segera menarik teman-teman guru juga termasuk tenaga pendidikan itu kita harus pelatihan, harus belajar, salah satunya melalui pelatihan. Kemudian langsung apapun adanya harus mengimplementasikan langsung gitu. Kemudian, jadi maaf kita selalu. Jadi pelatihan itu memang mutlak diperlukan ya oleh betul. Karena ini kan barang baru. Barang baru itu kalau menerapkan itu masih banyak faktor yang harus ditanyakan. Misalkan saja apakah relative advantage-nya apa kalau orang harus melakukan hal yang baru, dan bisa di tahap-tahapkan enggak ya, di visibility-nya itu. Kemudian bisa dikomunikasikan enggak, communicability, dan bisa dicoba enggak, triability. Antara lain itu ketika kita akan melakukan inovasi sebuah konsep atau inovasi apa saja. Nah, yang paling diperlukan itu pelatihan dalam aspek apa, Bu? Apakah aspek pedagoginya, atau kalau dari sisi konten kan guru itu sudah sejak diangkat itu sudah belajar konten. Apa kira-kira, Bu? Saya rasa konten. Yang pertama konten, juga di ini pendampingan kepada peserta didik di PBL-nya, Bro, di project based learning-nya itu. Karena kan insya Allah juga sebelum semua sekolah melaksanakan project based learning. Dan juga ada sekolah yang sudah melaksanakan tapi tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu sebetulnya proses PBL itu gitu. Sehingga saya rasa untuk seperti modul ajar itu kan
seperti capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, ATP, modul ajar itu kan sudah kita lakukan, hanya namanya saja yang hanya itu, namanya. sehingga itu tadi lebih kepada prakteknya gitu ya. Kalau konten saya rasa ini gitu, terutama jadi, yang ini, yang project based learning-nya itu loh, Bro. Ya oleh karena saya kira di dalam IKM ketika pembelajaran diubah menjadi project based learning, mindset guru harus berubah. Maka saya kira kan perubahannya adalah sangat signifikan dalam arti kepala sekolah itu harus ngomong dengan guru, duduk bareng guru dengan siswa, kemudian kepala sekolah harus ngomong project based learning pada level sekolah, tidak hanya kelas saja. Katakan misalkan saja akan mengambil project based learning entrepreneurship atau kewirausahaan, ada nggak 6 dari itu, atau suara demokrasi misalnya saja. Nah ini kan harus direncanakan. Oleh karena itu bagaimana peran kepala sekolah dalam IKM itu? Betul. Kita sudah mulai mengubah mindset. Kemudian kita kan punya komunitas pembelajaran di sekolah. Nah di situ kita duduk bareng, koordinator mata pelajaran, koordinator penjab atau penjab program, kita duduk bareng untuk mendesain itu, gitu, mendesain itu. Nah nanti kita kan punya tim yang di komunitas pembelajaran di sekolah itu nanti yang akan membuat ininya secara global, kemudian nanti akan membuat modul ajar, kemudian nanti akan didiskusikan dan teman-teman ada tambahnya apa. Dan ini kan juga karena kurikulum merdeka kan merdekanya, Bro. Tapi tetap harus standar itu dipenuhi. Misalnya satu semester itu minimal 3 gitu kan, 3 ininya proyeknya itu kan kalau sekolah kalau sekolah kalau mampunya 3 ya 3, tapi kalau yang mampu 6 kan juga tidak apa-apa gitu. Artinya kan itu mungkin nanti yang membuat sekolah itu direkom oleh kementerian itu mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Nah ini terjadi di sekolah saya yang di Mas Pati itu mandiri berubah, tapi yang di Magetan 1 itu rekomnya mandiri berbagi. Mandiri berbagi. Sehingga nanti kita kan juga desain untuk modul ajarnya, program-programnya kan juga harus berbeda karena berbaginya dengan siapa, Bu, itu di sekolah sekitarnya itu atau berbagi internal guru itu? Ya mulainya berbagi di internal dulu untuk lintas mapel, Bro. Kemudian juga nanti kita berbagi ke orang tua. Karena kan di internalisasi nilai Pancasila itu salah satu caranya dengan peran serta masyarakat yang di situ kan bisa peran serta orang tua gitu. Juga dengan sekolah lain. Kemarin juga sudah ada kan sekolah-sekolah di luar Magetan, di luar Jawa kan sudah ada yang datang ke sekolah kita gitu untuk benchmarking gitu. Baiklah, Bu. Saya kira ini tidak akan tuntas kalau sekali saja. Saya mohon Bu Titi masih bersedia minggu depan ada lagi dengan beberapa episode untuk mendalami IKM itu dengan 6 tema itu, bagaimana strateginya supaya banyak orang mendapatkan lesson learn dari SMP Negeri 1 Magetan, sehingga banyak guru yang tercerahkan dan akhirnya IKM di sekitar Magetan atau Jawa Timur itu bisa berjalan. Ya mikir Magetan dulu aja lah, karena supaya kentara beda dari sebelum dan sesudah kita menjalankan IKM. Terima kasih, Bu Titi. Bisa menyampaikan pesan kepada para guru sebelum kita tutup, silakan. Para netizen sesama pendidik di seluruh Nusantara, mari kita semua bergerak untuk IKM ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Suyanto.id, belajar sepanjang hayat, ini saatnya kita akan lebih semangat,
jangan khawatir, saya akan menjadi penyemangat utama karena meskipun saya tahun depan sudah pensiun, saya tetap semangat. Ya. Dan pensiun pun menurut saya bukan harus berhenti begitu. Kita akan terus bisa berkarya di tempat lain, di bidang lain. Saya rasa itu tetap semangat. Ayo kita tingkatkan frekuensi atau derajat mengalahkan diri kita, kemudian kita memantaskan diri, kemudian kita melakukan yang terbaik. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tahun depan juga pensiun. Nanti setelah pensiun kita bareng-bareng menyemangati di suyanto.id, Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.